2, 3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Alek Aliaza dari Avanza Rental. Saat ini saya akan mencoba mereview fungsi yang ada di kamera Sony NX100. Nah, kamera Sony NX100 ini pada saat pandemi ini sedang banyak digunakan, terutama untuk live streaming, kemudian video live atau keperluan-keperluan lainnya. Kita akan coba bahas fungsi-fungsinya. Silakan nanti kalau teman-teman ada masukan, ada inputan yang kira-kira wah ini nggak sesuai nih gitu, atau ini tambahannya seperti ini, silakan nanti isi di kolom komen yang ada di bawah. Ya, kita akan lihat ini adalah tombol on off-nya ya. On off ada di sebelah kiri bawah dari Sony NX100 ini. Nah, di samping tombol on off ada tombol auto. Nah, kalau kita tekan ini ada ya full auto. Kita bisa lihat di sini pada saat tombol full auto kita tekan, maka semua indikator akan menunjukkan pada auto. Nah, ini kita bisa lihat auto pada f5,6, auto pada 0, dB dan auto pada 85 derajat. Nah, ini artinya adalah auto. Nah, tombol auto ini mana ya? Nah, ini kalau bisa kita lepas, maka akan balik lagi ke fungsi manual. Untuk selanjutnya adalah tombol shutter. Nah, tombol shutter ini pengaturannya ada di sebelah depan ya, sebelah depan. Nanti kita tinggal ke ataskan atau ke bawahkan. Nah, ini kita bisa lihat untuk shutter tadi. Nah, ini angkanya ada angka 600, 425, 120, 60, 100, 215, 300, 425. Jadi kita bisa lihat juga terang dan gelapnya gitu, mengikuti tombol shutter yang kita setting secara manual. Nah, ini kita lihat dan kita cocokkan mana yang paling cocok dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, setelah tombol shutter sebelahnya ada tombol white balance. Tombol white balance ini sama pengaturannya ada di depan. Ya, kita kalau mau turunkan ke bawah, kemudian kalau kita naikkan ya kita tinggal tekan ke atas. Ini kita bisa lihat. Nah, ini untuk white balance-nya. Apakah teman-teman bisa melihat? Nah, ini bedanya ya. Tadi ada kebiruan, nah ini ada kekuningan, ada kemerahan gitu. Lagi-lagi tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian selanjutnya ada tombol gain atau ISO ya kalau di DSLR. Nah, kita naik turunnya sama di yang tombol depannya. Kita bisa lihat. Nah, ini kalau diturunkan seperti apa, kalau dinaikkan seperti apa. Nah, ini dB-nya juga kita bisa lihat 27, 30, 33, 3 ya itu mentok di 33. Kemudian kita mau turunkan lagi juga bisa. Silahkan tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini kita lihat ya. Kemudian untuk ND filter ini ada 3 ya, ada 4, ada tanpa ND, ada S1, ada ND2, ada ND3. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, ini karena pengaturannya auto. Nah, kita misal coba ND1. Nah, ND1 kecerahannya seperti ini. Kemudian kita coba geser ke, nah ini masih ND1 ya. Kemudian kita coba geser ke ND2. Kita lihat. Nah, ini ND2 karena menunya masih full auto, otomatis ini menyesuaikan ya. Ya, kita cek ini adalah tombol untuk zoom ya. Dan ini adalah tombol ring untuk fokus ya, untuk mengatur fokus secara manual. Tadi zoom secara manual, ini kemudian fokus secara manual. Nah, ini kita bisa lihat pada hasil ya. Pada saat kita mencoba, nah ini kita coba untuk zoom yang tadi ya, zoom in ya, ini jarak terdekatnya seperti ini ya, zoom terjauhnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita atur fokus setelah itu ya. Nah, ini zoom out. Nah, ini kita bisa lihat menu zoom in dan zoom outnya. Nah, ini kita
cek. Nah, ini kita fokus secara manual. Kemudian kita tadi sudah melakukan zoom in ya. Zoom in mendekati objek ya. Nah, ini kita atur lagi fokusnya secara manual. Nah, kemudian fungsi seterusnya adalah fungsi iris atau diafragma. Kalau misalnya di DSLR ya namanya diafragma. Nah, untuk irisnya kita bisa cek juga. Nah, ini F-nya kita lihat berganti-ganti ya. F11 sekarang, kemudian F9,6, F8,7, 6,8 ya, dan seterusnya. Di paling F besarnya F2,8 yang tadi ya, kita bisa lihat ini sangat terang sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah fokus ya, kita cek fokus secara manual ya. Tombolnya adalah yang tadi ya, yang di belakang. Nah, ini kita tidak fokus ya, blur, sangat blur sekali tadi. Kita atur lagi fokusnya secara manual. Nah, sambil kita fokus, kita zoom in, zoom out juga tadi. Nah, ini adalah WB set, white balance set ya. Kita akan coba white balance setnya. Oke, WB setnya. Nah, kita cek. Nah, ini adalah status ya, status dari baterai info. Baterai infonya ada di sini, kita bisa lihat 70% ya. Dari total kalau misalnya dia full charge, dia di angka 100%. Nah, ini kita bisa cek ada di 70% baterai info ya. Kemudian kita cek lagi adalah low lux ya, low lux. Nah, low luxnya, oke, kita cek low lux. Ya, kita akan bahas menu display. Display ini kita bisa lihat ya, pada saat kita tekan displaynya nanti kita bisa lihat. Nah, ini displaynya ada, bisa tampil, bisa juga tidak keluar. Nah, ini displaynya kalau kita tekan sekali, kemudian tekan 2 kali, tekan 3 kali. Nah, ini sama sekali tidak ada tampilan ya tadi ya. Nah, tergantung yang kita butuhkan apa gitu. Apakah ada full tampilan atau hanya sebagian-bagian tertentu saja. Oke. Nah, kemudian ada slot cell. Slot cell ini adalah berfungsi berkaitan dengan memory card. Kemudian kita cek tombol menu yang di bagian atas. Nah, ini di bagian atas ada thumbnail, kemudian ada button untuk zoom in, zoom out, kemudian ada tombol untuk recording, start atau stop recording. Nah, ini ada sama juga menu wide atau menu tele untuk pengaturan dari zoomnya. Kemudian ada last scene, jadi scene terakhir yang telah kita rekam. Kemudian tombol 5 ini adalah focus magnification atau pembesaran dari fokus ya. Nah, kita bisa lihat yang dari samping adalah fungsi dari audio ya, yang berkaitan dengan audio. Tombol-tombol yang berkaitan dengan audio ini ada input, internal mic 1, internal mic 2, input 2. Kemudian mau kita atur mau secara auto atau secara manual. Nah, ini kemudian kalau manual kita bisa atur dari ininya seperti tombol volume tadi ya, apakah lebih sensitif atau kurang sensitif. Kemudian ini untuk baterai, ini untuk BNC ya, tombol BNC. Kemudian ini adalah RCA ya, ada RCA yang warna putih, ada RCA warna merah, digunakan untuk audio maupun video. Nah, ini ada untuk HDMI, kemudian di bawahnya ada USB, dan di sampingnya ada tombol untuk power. Kemudian slot memori. Nah, slot memori ada 2 ya, ada memori 1, ada memori 2. Kita bisa menempatkan 2 memori. Kemudian di bawahnya ada tombol ada jack audio, dan kemudian di bawahnya jack audio ada jack untuk remote.
Ya, oke, kita tutup lagi. Kemudian kita bisa lihat juga untuk tombol untuk membuka baterai ya. Jadi kita tekan dulu, kemudian kita lepaskan baterainya. Kita masukkan lagi. Ya, sampai terdengar suara klik. Nah, ini untuk memasang lampu ya, lampu LED. Ya, itu kita pasang di situ. Kemudian ini adalah 24 kali pembesaran, artinya kemudian ada exmor, kode produksi dari Sony sendiri. Kemudian slot cell itu berhubungan dengan memori, pemasangan memori ya. Jadi memori mana yang mau kita pakai itu, di A atau di B. Ya. Kemudian untuk ini kita bisa lihat dari viewfinder atau dari LCD untuk tampilan pada saat recording tadi. Mau kita lihat dari viewfinder yang di belakang atau mau kita lihat dari LED. Nah, ini kita bisa lihat juga lensanya ya, seri G. Lensa Sony G series. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi berturut-turut untuk lingkarnya itu ada diafragma, kemudian ada untuk fokus, dan kemudian ada untuk zoom. Ya. Nah, ini digunakan untuk mic internal ya, mic internal di situ, atau pada saat kita mendengarkan itu suara juga dari situ. Nah, ini untuk pemasangan mic eksternal. Mic eksternal bisa kita pasang di situ. Jadi terpisah. Kemudian itu adalah untuk tombol XLR ya. Sorry, jack XLR yang kita bisa pasangkan mixer sound system yang ada di lokasi acara ya. Ya. Kemudian ini adalah tampak samping ya, display set ya. Kita akan coba melihat display set. Nah, ini tampak kiri ya. Di sini banyak sekali tombol yang tadi sebagian sudah kita terangkan juga fungsinya seperti apa. Nah, ini display set, kita akan lihat ya pada menu tadi. Yang pertama adalah AGC limit. Nah, kita bisa lihat desibelnya ya. Mulai dari yang terkecil 0 desibel, dari off. Kemudian 0 desibel. Kemudian WB preset, outdoor, indoor, menu white balance temperatur. Kemudian WB outdoor, level tertinggi level plus 7, paling rendah adalah minus 7 untuk white balance outdoor level. Kemudian white balance temperature set. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini yang paling rendahnya ada di 2300 Kelvin, yang paling rendahnya white balance temperature setnya. Kemudian untuk auto exposure shift ya, levelnya kita bisa lihat, level terendahnya min 2, kemudian level tertingginya plus 2. Ya. Untuk selanjutnya adalah untuk fungsi zoom tipe. Nah, ada optical zoom only, ada on clear image zoom, ada on digital zoom. Ya, zoom tipenya kita bisa pilih di sana mana yang mau kita pakai. Zoom operationnya on, zoom speednya kita bisa set dari mulai 1 sampai yang tertinggi tadi di angka 8. Kita pilih di 4 saja. Kemudian untuk steady shoot, nah steady shoot ini fungsi agar supaya tidak goyang ya. Nah, bisa kita pakai di aktif, di on atau di off ya. Itu
Terus conversion lens off atau wide conversion, itu terserah kita mau pilih yang mana, secara wide atau secara off saja. Kita cek nih wide-nya, ini akan lebih wide ya kalau ada conversion, tulisan conversion wide. Ya, kita cek. Kemudian SNQ motion, slow and quick motion. Nah, kita mau recording formatnya di apa nih? Di 1080 garis miring 50p atau di yang lain. Nah, ini kita bisa lihat 1080 25p atau yang lain. Frame rate-nya juga kita bisa atur di sini mau 50 fps atau 1 fps. Nah, silakan teman-teman bisa milih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian auto mode set. Nah, auto ada 3 ya, ada auto, ada intelligent auto, ada scene selection ya. Ya, nah kita bisa baca di sini intelligent auto automatic detect scene then shoot valid ketika full auto is on. Jadi full auto is on baru fungsi-fungsi ini bisa berfungsi gitu. Jadi mau auto, mau intelligent auto atau mau scene selection untuk auto mode setnya. Kemudian untuk scene selectionnya ini bisa kita lihat nih, ada fireworks, ada landscape, ada sunrise, ada portrait. Nah, kita bisa pilih tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Ini ada night scene juga, jadi sunrise dan sunset gitu. Ketika sunrise dan sunset nanti kita bisa atur scene selectionnya sesuai kondisi di lapangan. Nanti kita bisa coba satu persatu ya. Ini ada beach juga, shoot sweater set scene in rich blue color. Oke. Kemudian auto backlight mau off atau on. Jadi pada saat backlight mau di off kan atau di on kan fungsinya. Nah, ini recording outset. Recording setnya, nah ada file format, recording format dan sebagainya. Oke. Ini recording button setting. Kemudian bawahnya lagi ada DV mode. Ya. Ya, ini video out. Nah, ini ada HDMI, ukurannya berapa? 720, 1080, 1080 576i atau P. Nah, itu tergantung kebutuhan dari teman-teman semua gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ya, ini ada beberapa opsi pilihan ya. Silakan saja dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, ada dari progresif, ada dari I juga. Serah teman-teman mau pakai yang mana ya. 1080p, 720p, 1080i, 520p, 576i. Kemudian, nah ini down convert tipe squeeze, letterbox atau edge cord. Convert tipenya seperti apa teman-teman bisa pilih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Kemudian ini ada audio set ya. Nah, ini ada volumenya, kalau kita mau atur nih, semakin ke kanan semakin sensitif, nah ini semakin kurang sensitif. Silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian ya, AVC HD audio format ya. Kemudian audio limit, nah mau off atau on audio limitnya, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Audio limitnya off atau on. Kemudian internal mic sensitivitas, nah mau normal atau high sensitivitasnya. Kemudian ada ini juga, ini kita bisa pilih lebih sensitif atau normal saja. Kemudian internal mic fan, nah, mau di off kan atau on nya untuk mereduksi suara angin.
Kemudian berhubungan dengan tadi audio yang ada di samping kanan ya, yang XLR, artinya dihubungkan dengan perangkat mixer yang ada di lokasi acara ya. Nah ini tentunya akan dibahas pada channel tersendiri nanti ya. Kemudian nah ini ada display set ya. Display set histogramnya mau off atau mau on atau mau on zebra point. Nah kita bisa setting di sini histogramnya mau pada zebra point atau bukan ya. Nah ini kita bisa lihat. Kemudian nah ini on off nya, zebra pointnya mau di on kan. Nah levelnya, nah kita bisa lihat nih, levelnya start dari 70 sampai level 100 kita bisa lihat. Itu zebranya semakin kelihatan ya, semakin kecil levelnya si zebra ini tentunya akan semakin kelihatan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ya level zebra tadi. Oke. Ya. Kemudian ini ada picking. Nah, pickingnya kita bisa lihat ada pilihan colornya, ada white, ada red, ada yellow untuk picking. Nah kita bisa lihat nih, nah, kita lihat langsung kalau colornya misalnya red. Nah ini levelnya misalnya red. Nah itu kita bisa kelihatan ya. Nah ada garis-garis berwarna merah yang ada pada objek. Kalau kita ganti warnanya misalnya di yellow, nah yang tadinya red berubah jadi yellow. Kemudian levelnya kita naikkan high, middle atau low. Sebelumnya kan low, nah sekarang ke high. Nah ini kelihatan sekali kan. Oke. Kita ini pada menu low ya, masih kelihatan ada. Kemudian apa ini, marker. Nah, marker kita mau on atau off. Marker hanya kelihatan di LCD ya, hanya kelihatan di LCD. Sama markernya mau di center atau di mana gitu. Nah ini kita bisa cek di LCD. Gunanya adalah pada saat kita syuting, jadi kita bisa lihat lurus atau enggak gitu. Ada garis-garis garis-garis imajiner ya, supaya kita bisa melihat secara lebih rapih lagi di LCD kita. Ya aspeknya mau berapa nih, ada 13:9 atau berapa, disesuaikan dengan kebutuhan kita aspeknya. Nah ini ada 2,35:1, 1,85:1, 1,66:1, 15:9, 14:9, 11:9 dan sebagainya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan ya. Ya, ini fokus magnification ratio ya. Jadi pada saat kita mencoba fokus secara manual, kita pembesarannya yang ada pada pada LCD sebesar apa gitu. Nah, kita bisa atur di sini ya, mau berapa kali tadi, 4 kali atau 8 kali atau keduanya gitu. Ini tidak kelihatan di screen, kelihatannya hanya di LCD kita. Nah, teman-teman pada saat memfokus tentunya kalau dengan ada pembesaran ini akan lebih akurat, akurasi dari fokusnya akan lebih terlihat ya. Itu bisa nanti kita atur. Nah ini yang terlihat di layar teman-teman adalah tulisan fokus magnifier saja, tapi kalau di LCD kami emang ada pembesaran. Oke. Ini bisa 4 kali, 8 kali atau kedua-duanya. Jadi diklik sekali di 4 kali, diklik yang kedua kali di ke 8 kali. Kita sedang mengatur fokusnya.
Selanjutnya kamera data display. Nah, kita bisa atur juga nih mau di on kan atau di off kan gitu untuk data displaynya gitu. Ya, sama selain kamera data display juga audionya juga sama mau di on kan atau off kan. Jadi bisa tampil di menu yang ada di layar LCD. Kita bisa atur ya. Baik kamera data display maupun audio data display ya bisa kita atur. Kemudian selanjutnya juga zoom display. Nah, zoom displaynya ini mau kita atur di apa nih, ini mau di number atau di bar ya, kita bisa cek ya. Nah, ini kalau misalnya sekarang bar ya, menu bar ini wide, jadi saat ini kita lagi wide. Nah, ini kita lakukan zoom out ya, ini wide, dan kita lakukan zoom in ya, itu dengan bar ya tadi ya, atau mau dalam bentuk number. Nah, kalau number seperti ini. Nah, ini Z zoom 33 ya. Nah, zoom 47, zoom 51. Nah, ini secara number ya, secara numerik. Jadi cuman kelihatan angkanya aja. Itu lagi-lagi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ya, fokus displaynya kita bisa atur juga mau dalam bentuk meter atau mau dalam bentuk feet ya. Shutter displaynya juga mau bentuk second atau mau dalam bentuk degree ya. Bisa kita atur di sini. Kemudian ya, kita bisa cek nih. Ya, ini angkanya. Nah, ini 300, 150, 160, ini dalam bentuk number berarti ya. 300, 425, 100, 1250, 2500, 10.000 ya. Ya, dalam ini kalau ini dalam bentuk degree. Nah, ini 30 degree ya, 42, 85, 150, 360, 360 kali 2. Nah, ini dalam bentuk degree. Silahkan teman-teman sesuaikan saja. Ya, ini LCD brightnya yang kita lihat di LCD mau normal atau bright ya. Kemudian viewfinder ya, di bawah setelah LCD bright ada viewfinder displaynya mau bright atau normal ya, kita lihatnya berdasarkan viewfinder, yaitu yang di belakang ya, bukan di LCD tadi. Oke, kemudian nih display output mau all output ya, seluruh output atau hanya LCD panel. Nah, itu pilihannya di sini. Jadi clean HDMI itu di sini gitu. Jadi teman-teman pada saat memasukkan ke kabel HDMI mau kelihatan semua berikut menu atau justru tanpa menu sama sekali. Nah, itu pengaturannya ada di situ. Nah, ini time control ya, time control UV display. Oke. Mau TC atau UBIT ya. Ya, TC preset,
UB preset ya, TC run, kemudian ada bawahnya lagi TC make, di bawahnya lagi ada UB atau time recording ya. Oke, yang bawahnya ada others ya, ada status check. Nah, ini yang battery tadi ya. Hampir sama dengan menu yang tadi yang kita tekan display ya. Itu ada battery info 7/7. Nah, ada remaining battery yang saat ini kita pakai berapa. Nah, ini ascend buttonnya, pengaturannya. Satu, kita white balance set ya, melihat settingan white balance kita seperti apa. Oke. Jadi tadi kita mau pakai apa. Nah, kemudian yang kedua ascend 2 status check ya, statusnya seperti apa ya, status. Kemudian ascend 3 low lux, ascend 3, dan ascend 4 last scene review ya, itu ada di sebelah kanan tombolnya last scene review. Jadi kalau kita tekan nanti scene terakhir kita apa. Kemudian ascend 5 focus magnifier. Itu sekilas jadi di tombol menu ya, tadi kita sudah coba yang sebelah kiri sudah, kemudian yang menu-menunya apa aja juga sudah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang tadi kurang tepat gitu, monggo silahkan nanti sharing aja di bawah gitu ya, silahkan sharing, kita diskusi sama-sama, mari kita berkembang bersama-sama. Saya hanya membagikan apa yang saya tahu, saya bisa, mudah-mudahan mempunyai manfaat, bisa bermanfaat buat kita semua ya. Demikian tutorial singkat tentang Sony NX100 ini. Tetap sehat semuanya, tetap ya, di tengah COVID ini mudah-mudahan kita semua bisa survive ya, dan COVID ini mudah-mudahan segera berakhir. Oke, terima kasih. Saya Alek Ali Azza dari Al Azhar Rental. Oke, ciao.